Jelang akhir pemerintahan SBY Budiono, kasus Senturi memanas. Pengucuran dana talangan atau bailout sebesar 6,7 triliun rupiah ke Bank Senturi dilatar belakangi kondisi ekonomi dan keuangan nasional yang terancam mengalami krisis. Demikian kira-kira pernyataan Wakil Presiden Budiono. Usai diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK dalam kasus penyelamat PT Bank Senturi Tbk Sabtu kemarin, 23 November 2013. Pemeriksaan yang digelar di kantor Wapres itu adalah kali kedua setelah akhir April 2010 lalu. Budiono yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia mengklaim tindakannya itu sebagai tindakan mulia untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman krisis ekonomi. Apa yang kami lakukan pada waktu krisis itu menurut pandangan kami adalah suatu kebijakan, suatu tindakan yang mulia, upaya yang mulia untuk menangani krisis negara kita. Dan apabila dalam upaya yang mulia ini ada pihak-pihak yang menyalahgunakan, ini sebenarnya sangat menyakitkan kita. Sebelum meminta keterangan Budiono, KPK terlebih dulu memanggil mantan Wakil Presiden Yusuf Kala Kamis 21 November 2013. Berbeda dengan Budiono yang dimintai keterangan di kantornya, Yusuf Kala diperiksa di kantor KPK Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. JK diperiksa selama 1,5 jam. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya terkait kasus Bank Senturi. Budi yang merupakan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia diduga ikut bertanggung jawab atas penyalahgunaan kewenangan saat penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penggelontoran fasilitas pendanaan jangka pendek 2008. JK meyakini bahwa saat itu tidak ada bank gagal, justru ia menduga penyebab Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik karena bank itu dirampok. Dan beberapa menteri semuanya sepakat dan menjelaskan bahwa tidak ada krisis ekonomi kita, tidak ada. Aman, satu persatu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat konon kembali mewacanakan hak menyatakan pendapat yang berujung pada pemakzulan alias pelengseran terhadap Wapres Budiono setelah KPK memeriksa Budiono untuk kali kedua. Anggota tim pengawas tim UAS kasus Bank Senturi dari fraksi PKS Fahri Hamzah menyatakan pihaknya bisa saja menggulirkan pelengseran tersebut ke Mahkamah Konstitusi apabila Budiono menjadi tersangka. Namun jika tidak tersangka, pelengseran tidak bisa dilakukan. Jelang akhir pemerintahan SBY Budiono, kasus Senturi kembali memanas. Ya, Senturi memanas. Perkembangan Senturi di Sabtu kemarin, KPK telah memeriksa Wapres Budiono di kantornya, di kantor Wapres, dan kemudian juga Budiono ini diperiksa dalam sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan dari Gubernur Bank Indonesia. Dan ternyata pemeriksaan atau kesaksian Budiono atas kasus Senturi ini menimbulkan banyak tanggapan pemirsa, dari mulai tempat pemeriksaannya dan juga statement-statementnya yang dinilai juga ada bertentangan dengan kesaksian yang diberikan oleh Yusuf Kala. Nah, kita akan membahasnya selama 1 jam ke depan. Anda juga nanti dapat bergabung di 021 5155111. Saya kenalkan dulu narasumber kami yang sudah hadir di studio saat ini. Sudah ada Bapak Fuad Bawazir, mantan Menteri Keuangan dan juga politisi Partai Hanura. Selamat malam, Pak Fuad. Malam. Terima kasih telah datang di JAK TV. Dan juga ada Bang Ruhut Sitompul, juru bicara Partai Demokrat. Selamat malam, Bang. Malam. Selamat, ini sudah menjadi jubir dari Partai Demokrat. Kembali lagi jadi jubir ya. Ya, oke, kita bicara mengenai tadi kesaksian tayangan mengenai kesaksian dari Wapres Budiono
terkait dengan kasus Senturi. Tapi yang menarik adalah pemeriksaannya sendiri dilakukan di Istana Wapres. Banyak pihak menilai bahwa ini KPK seperti mengistimewakan Budiono. Mungkin dari Pak Fuad dulu bagaimana tanggapannya? Pemeriksaan di Istana Wapres, kalau kacamata saya melihatnya itu ya, sebetulnya merugikan Pak Budiono-nya dan merugikan KPK. Kenapa? Apa yang dirugikan oleh misal Pak Budiono-nya yang pertama? Kalau Pak Budiono misalnya itu memilih seperti Pak Jika gitu ya, datang ke kantor KPK, ya, pasti akan dapat banyak pujian. Ya, orang akan mengatakan ya inilah memberikan contoh keteladanan yang bagus dalam menegakkan hukum, di depan hukum semuanya sama. Dia ngasih contoh, mau datang walaupun sebagai wakil presiden ya kan. Kasusnya kasus dia gubernur BI ya, tapi udah datang itu pasti bahkan mungkin sebagian pemberitaan itu membicarakan bukan masalah substansinya, sebagian mungkin akan membicarakan masalah keteladanan yang diberikan. Dan untuk KPK juga akan lebih menguntungkan karena orang akan mengatakan wah KPK ini benar-benar ya gitu, tidak peduli memperlakukan semua orang sama gitu. Ini kan repot nanti kalau ada orang yang bilang sama KPK, saya mau minta diperiksa di rumah seperti Pak Budiono, repot juga kalau orang minta begitu kan, alasannya itu sama. Jadi terus saja dari kacamata saya melihatnya ya kacamata mungkin politisi gitu, itu merugikan. Artinya memang ada keistimewaan kepada Pak Budiono nih dalam kasus pemeriksaan ini. Ya memang dimungkinkan sih secara ini ya. Saya tidak melihat memang ada aturan yang tegas-tegas melarang sih, tidak. Tapi masalahnya ini adalah kelaziman. Jadi daripada seperti itu mendapatkan berbagai macam kritik yang merugikan Pak Budiono maupun KPK-nya sendiri ya. Sehingga sekarang banyak dapat kritikan, bahkan sebagian mungkin setengah hujatan dan sampai diboikot segala macam oleh pers itu kan. Kan strategi-strategi yang tidak perlu lah. Saya tidak tahu motifnya kenapa diperiksa di mana, mungkin menjaga mental Pak Budiono, mungkin takut kalau di KPK barangkali atau apa, saya nggak ngerti itu saja. Pemeriksaan Pak Budiono di kantor Wapres ini memang karena masalah waktu dan kesempatan, karena Pak Budiono masih aktif sebagai wakil presiden, artinya waktunya ini semua orang itu mempunyai kesibukan. Biar dia anggota dewan ya dia punya kesibukan kalau mau diperiksa. Ya orang pedagang juga punya kesibukan gitu kan, segala macam lah punya kesibukan. Jadi itu saya kira tidak begitu tepat, apalagi untuk masalah yang kebetulan sudah begitu besar, begitu sedang menjadi sorotan, jadi mesti disiasati dengan bijak. Jadi justru malah merugikan ya? Kira-kira kalau saya punya pandangan atau penasehat akan seperti itu. Ini justru akan merugikan kalau misalnya akan simpati dari publik itu lumayan bagus ya kan. Jadi untuk kedua belah pihak. Poinnya ya untuk mendapatkan simpati dari publik dengan pemeriksaan di kantor. Salah taktik gitu. Salah taktik. Oke, kalau Bang Ruhut sendiri melihatnya bagaimana nih? Ada keistimewaan memang yang diberikan kepada Wapres nih Pak Budiono. Ya dari mana kita memandangnya ya. Kalau pandangan dari Bang Ruhut gimana? Awal tadi kedua kali diperiksa di istana itu kan narasi Jak TV tadi 2010. 2010 saya pansus Bang Senturi di DPR kok. Jadi bukan di istana, istana baru sekali ini. Baru sekali ini ya. Jadi saya ingin sampaikan begini. Ini namanya protap. Ya, apapun beliau, presiden, wakil presiden itu kan simbol negara. Bisa dikebayangkan karena itu saya selalu di Komisi 3 itu gedung KPK itu mesti kita bikin yang bagus, ya, yang luas, besar. Kalau bicara protap sebagai Wapres, gimana nanti wartawan mau meliput? Untuk masuk aja Wapres ke sana kan harus disterilkan dulu, ya. Nah, itu yang jadi kendala. Tapi ya inilah. Ya apapun kan kalau dikatakan dengan Pak Yusuf Kalla kan dia bukan Wapres. Dulu dia Wapres ya. Udah itu kan lucu giliran beliau kok jadi polemik. KPK datang ke Amerika loh. BAP Ibu Sri Mulyani. Adem-adem ayam aja. Jadi ya ini nuansa politiknya sangat kencang. Tapi saya sekali lagi ingin mengatakan tolong kita pisahkan. Saya yakin kalau di belah hati Pak Budiono dia lebih mau datang ke KPK, tapi ada aturannya. Kalau kita, ya maaf aja Presiden Wapres kepingin makan sop buntut di Kendal kan nggak bisa. Ada protapnya. Nah, itu yang jadi kendala. Nomor 1 dan nomor 2. Iya, itu protapnya. Jadi kebayang itu, ya. Apalagi ya kawan-kawan wartawan kan kita mesti hormati mereka, sahabat-sahabat kita. Nanti kan mereka nggak bisa meliput, nggak apa, nanti rame lagi.
Tapi bukannya biasanya setelah setelah pemeriksaan itu memang akan diadakan konferensi pers. Ini menariknya juga ketika konferensi pers yang dilakukan oleh KPK, ini wartawan juga akhirnya pada walk out gitu, WO. Kalau aku wartawan sahabat saya. Wartawan profesional lah sebagai wartawan, jangan berpolitik. Kan sebenarnya nggak indah juga. Bagaimana Pak Abraham Samad, ya Pak Bambang, semua tim sudah siap konferensi pers. Mereka, aku udah rada susah gitu kalau ngomong wartawan kita. Kenapa? Pemilik medianya semua orang politik. Itu aja. Oke. Tapi tolonglah hormati profesionalisme. Saya bangga lihat wartawan kita. Kalau kayak tadi langsung walk out. Waduh, kita jangan intervensi KPK lah, nggak baik. Ya, baik. Saya juga nanti bisa tanggapan dari Pak Fuad, tapi kita harus break dulu. Kita akan kembali saat lagi. Anda juga dapat bergabung 0215151551, salah satu sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Madapa Berita, dan kita masih bicara mengenai kesaksian Budiono dalam kasus Senturi. Anda juga dapat bergabung di 0215155111. Baik, tadi kalau kita lihat memang dari tayangan setelah kesaksian selama 8 jam, Pak Budiono terlihat lelah begitu ya. Dan kalau kita juga melihat kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh Pak Budiono ini banyak juga yang berbeda dengan keterangan disaksikan oleh Pak JK sebelumnya. Seperti misalnya yang dikatakan bahwa dana 6,7 triliun ini memang sebagai langkah penyelamatan perekonomian sosial, karena kalau tidak diselamatkan Bank Senturi akan berdampak pada sistemik nasional. Pak JK berkatakan ini sebenarnya tidak terlalu berdampak kalau misalnya Bank Senturi ini tidak diselamatkan segala macam. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan seperti ini, bagaimana nih Pak Fuad melihatnya? Artinya siapa yang bisa dilihat, siapa yang benar atau siapa yang salah, atau siapa yang memberikan keterangan bohong atau bagaimana? Ya begini, betulnya untuk menyampaikan itu sistemik apa tidaknya, kalau bank ditutup itu mempunyai, bank ditutup atau bank gagal itu berdampak sistemik atau tidak, itu ada semacam kesepakatan atau konsensus dalam dunia perbankan ya. Itu juga banyak digunakan di Eropa maupun digunakan seperti itu. Yang kriteria itu begitu jelas, intinya adalah dikenal dengan istilah too big to fails, ya. Too big to fail. Ya, sangat besar untuk kalau gagal bahaya sekali. Contohnya kalau yang gagal itu bank Mandiri, bank BCA, wah, udah itu pasti kolab, udah bahaya begitu kan. Terus terang aja itu ada kriterianya. Jadi nggak bisa sekedar subjektivitas. Nah, kira-kira apa yang kriteria seperti apa nih, ya, Pak Fuad? Satu tuh big to fail. Tidak memenuhi persyaratan Senturi. Bank itu terlalu kecil, orang juga nggak banyak ngerti itu bank apa, di mana gitu ya. Nggak begitu banyak. Kemudian juga ada kriteria inti yang kedua adalah yang disebut dengan too connected to fails. Artinya bank ini nasabahnya banyak. Nasabah, wah kalau ini gagal nih krediturnya bagaimana? Yang punya atau nasabah penabung ya, itu bagaimana? Bukan debitur tapi penabungnya bagaimana? Jadi dampaknya ini banyak tuh. Karena banyak koneksi pelanggannya gitu. Ini tidak memenuhi persyaratan semuanya terus. Tidak juga ya. Tidak memenuhi persyaratan. Nah, selanjutnya. Kemudian kalau faktor ini tidak memenuhi persyaratan, kenapa bisa disebut dengan dampak sistemik, itu kan nggak pernah bisa dijawab. Nah, itu. Baik, tapi tahan dulu nih Pak Fuad, kita sapa dulu penelponnya. Kenapa sampai akhir tadi sistemik nasional itu ya? Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam, Jak TV. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Segian di Bangko Jambi. Iya, silakan Bapak di Jambi. Ya, begini Bu. Jadi apa yang dikatakan statement oleh Pak Budiono, bagi kami petani itu sudah benar, itu kebijakan negara. Kenapa Pak? Karena alasannya? Alasan kami itu pada tahun 2008 itu kan krisis. Jadi kami sebagai petani, kalau memang tidak ada kebijakan oleh pemerintah pada saat itu, kami menjual produksi pertanian kami itu 0 rupiah. Jadi karena ada kebijakan oleh pemerintah itu, maka kami bisa menjual hasil produksi pertanian kami itu seperti sawit itu 300 rupiah per kilo ke petani. Nah, sedangkan pada sebelum krisis itu kami menjual 1.800.
Jadi kami yakin sebagai petani kalau tidak ada kebijakan oleh pemerintah pada saat itu, kami tidak bisa menjual produksi kami. Pasti itu akan Rp0, artian tidak laku. Baik Pak Siagian, terima kasih atas saran dan partisipasinya. Mungkin Pak Fuad bagaimana Pak? Ya saya kira antara Senturi dengan harga itu tidak nyambung gitu ya. Dua hal yang sangat berbeda. Gitu. Oke, kita lanjutkan mengenai yang tadi Pak, ketika kriteria Bang. Nah kan kemudian makanya orang menjadi tanda tanya, karena itu dalam persidangan yang kita lihat dari dokumentasi kan waktu rapat pun kan banyak yang berdebat mengatakan enggak Pak lah, bank kecil, bank begini gini gitu kan. Di luar negeri itu juga umum bank-bank kecil kayak begitu, karena kita sudah mulai paham lah. Sudah tidak begitu sensitif gitu kan, karena sudah dalam perjalanan itu kita udah pengalaman gitu loh. Nah, tetapi kemudian itu menjadi dinyatakan sistemik, itu jadi masalah. Kedua adalah kalau memang itu hal yang mulia, ini sistemik, ini berbahaya, ya kan, mestinya kan di sidang di kabinet sore harinya itu sebelumnya kan bisa dilaporkan, apalagi kesimpulan mengatakan nggak ada masalah, nggak ada ini, nggak ada masalah itu kan. Kok tiba-tiba ini masa seolah-olah yang tanggung jawab ekonomi Indonesia itu cuma satu orang kan, ya kan ada kabinet, ada wakil presiden, ada penapa kan, ini kok DPR ya mesti harus dibicarakan juga. Ini kok tidak jalan sendiri. Kalau memang masalahnya serius, dampak sistemik itu tentu dibahas jadi tanggung jawab bersama kan. Itu hal yang lain lagi. Kemudian juga kita bisa melihat masalah hal-hal yang dilakukan itu dengan mengubah-ubah peraturan yang terlalu cepat mendadak gitu, terutama KAR ya. Syarat untuk dikasih bailout itu 8%, tapi udah diubah sih memang menjadi asal positif, maksudnya 0% juga boleh asal menarik negatif. juga pernyataan dari Pak Budiono yang mengatakan bahwa langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia bukanlah langkah bailout, melainkan pengambil alihan sebenarnya. Iya, justru itu sebetulnya sama saja lah, itu kan intinya kan ada usaha penyelamatan yang uang itu keluar, ya kan? Intinya itu kan uang keluar itu kan. Dan waktu kan juga argumentasi nanti kalau selamat ini akan dikembalikan uangnya segala macam, itu kan juga tidak terbukti kan, uang itu nggak kembali sama sekali kan, kemungkinannya kecil lah uang itu bisa akan balik lagi gitu. Nah masalah-masalah seperti ini yang menyebabkan jadi orang mempertanyakan kenapa tidak begitu transparan sejak awal, ini masalah begini-gini, dan bertentangan dengan statement-statement sebelumnya bahwa ini ekonominya kuat. Masa bank kecil ekonomi Indonesia ngeraksa-raksa begini, kecil itu bisa terpengaruh oleh mengenai krisis ini, memang krisis ekonomi di Amerika 2008. Jadi kalau gempa itu gempanya di sono, bukan di Jakarta, bukan di Indonesia gitu loh. Nah imbasnya ke kita itu juga diukur. Ukuran imbasnya itu tidak dahsyat ke Indonesia, beda ke misalnya ke Singapura, ke Hong Kong. Kenapa beda? Karena dia ekonominya sangat bergantung kepada internasional. Kalau kita itu kan ekonominya masih berat untuk domestik. Biarpun ada ketergantungan tetap ya Mas ya. Jadi gempanya itu dikit kalau ke kita itu nggak gitu ngaruh. Beda dengan negeri-negeri yang kayak Singapura kayak apa itu kan, menjadikan koneksinya dengan Singapura kan kuat gitu loh. Di kita nggak gitu loh. Jadi terlalu dilebih-lebihkan. Gitu. Baik, saya ke Bang Ruth dulu nih. Bang Ruth, ini menarik ketika pernyataan kesaksian dari Pak Budiono berbeda dengan Pak JK, terutama juga dalam masalah ini begitu pengaruhnya Senturi pada sistemik nasional. Nah ini apakah mungkin Pak Budiono berbohong atau siapa yang berbohong atau bagaimana nih Bang Ruhut? Jadi pertanyaan tadi baik sekali ke Bang Fuad Bawasir. Ini siapa yang bohong, siapa yang bersalah, itu yang saya katakan. Apa perlu di-cross check keduanya gitu? Ini sudah proses hukum. KPK satu lembaga yang sangat kita hormati, didukung oleh seluruh rakyat Indonesia lagi bekerja. Jadi nanti siapa salah nggak salah kita tunggu sidang pengadilan, di mana KPK yang menangani masalah ini, penyelidikan, sekarang sudah penyidikan, bahkan sudah ada beberapa dari BI yang ditahan. Ya kita tunggu saja, ya kita tunggu nanti persidangannya. Apalagi kalau tipikornya KPK, percayalah, ya semua akan berjalan dengan baik. Dan saya sebagai kader Partai Demokrat, saya ingin menegaskan, ya kalau partai kami siapapun yang ada terlibat kaitan ini, kami mengalir, silakan proses hukum. Karena ingat loh, awal-awalnya Bang Senturi ini kan selama ini menuduh ke kami, tapi nyatanya sekarang udah kelihatan kan orang BI sendiri
Nah, dan saya ingin katakan seperti yang dikatakan Bang Fuad, ini bank kecil, tapi sebelum itu satu bank keluarga dari BI di luar negeri juga banknya ditutup, ya, dampaknya kan ada. Biar bank kecil, dampaknya ada kok, ya. Kita kan khawatir nanti rakyat, wah bank kita dibekukan begini, jangan-jangan nanti ada apa? Bisa semua pemilik uang yang ada di bank, uangnya dipindahkan ke luar negeri. Itu nggak bisa dihindari. Jadi saya rasa seperti apa yang dikatakan Pak Budiono, ini sebenarnya pekerjaan yang mulia. Tapi kembali ke Pak JK tadi, Pak JK saya ingin katakan begini. Kita mengerti lah Pak JK, dia wakil presiden pada waktu itu. Iya, pada saat itu. Dan pertemuan itu kan Pak SBY di luar negeri. Yang mewakili Ibu Sri Mulyani. BI itu kan satu lembaga independen. Jadi sebenarnya masalah ini saya jadi lucu gitu. 6,7 nyatanya semua sekarang yang sudah dibekukan itu nilainya udah lebih dari 6,7 T. Tapi aneh ya, di era Golkar, di era PDI Perjuangan, apalagi di era Golkar waktu bapak kita menterinya, mana sih BLBI yang 600 triliun yang nggak jelas itu? Kok diem-diem aja gitu? Ini kan jujur aja lah, marilah kita dalam politik ini, demokrasi dikedepankan, kita siap menang tapi juga siap kalah. Kalau kita nggak siap kalah ya kita begini terus. Tapi percayakan kepada KPK lah, kita dukung KPK. Kalau kami mengalir saja, siapa aja yang ada terkait, silakan proses hukum. Tapi kaitan tadi Pak Budiono, saya baca running text, KPK juga udah dengan tegas mengatakan 10 pertanyaan waktu di istana kemarin sudah dianggap cukup. Mungkin ini kawan-kawan wartawan kita jadi gimana, mereka juga udah dengar itu. Mereka walk out, ya kita sedih juga ya. Iya, karena nanti akan perlu dilakukan cross check ini ya antara keterangan dari kalau Pak Budiono, JK dan juga Pak Budiono ya bukan saya bela beliau lah. Beliau seorang pekerja yang baik kok ya. Saya kasih contoh gini deh, saya lihat saya pansus Bank Senturi ya. Bank Senturi itu saya baru 3 bulan jadi anggota DPR, saya jadi pansus. Baru 3 bulan. Ya. Sampai sekarang saya kebetulan juga ya karena saya ada ruling party, ya? Saya memantau, saya tahu bagaimana kehidupan yang namanya Pak Budiono, orang yang sangat sederhana, ya. Mana ada orang dia wapres, dia punya rumah dinas loh di sebelah Masjid Sunda Kelapa, rumah wapres. Nyatanya tinggal masih di gang yang di Warung Buncit itu. Orangnya memang sangat humble, low profile. Jadi artinya kalau dari kacamatanya Bang Ruti melihat memang ada politisasi ya. Ini jelas politik, 600 triliun didiam-diamin aja nggak jelas. Semua aset yang di Jalan Sudirman, Jalan Tamrin sampai sekarang bocor penyadapan nggak disinggung. Indosat dijual, satelit kita, belum lagi tanker dijual. Kayaknya lucu gitu, tapi udah nggak apa-apa. Rakyat Indonesia sudah sangat cerdas. Jadi Pak SBY, Pak Budiono, ya pemerintah ini bekerja, biarlah rakyat yang menilai. Oke, baik. Ini aja ada perbedaan kacamata nih ya dalam hal ini ya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi, kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Hadap Berita. Anda kembali bersama kami dalam Hadap Berita. Kita lanjut kembali dialognya mengenai kesaksian Budiono dalam kasus Senturi. Anda juga dapat bergabung di 0215155511. Baik, ini memang ada perbedaan ya cara pandang antara Bang Luhut dengan Pak Fuad. Mungkin bisa tapi kan saya itu memandang ini kan dengan dasar, ada ilmunya. Misalnya itu ilmu tadi to bake to fail ini itu tuh ada gitu loh ya kan. Bank yang berdampak bisa subjektif. Menurut saya nanti akan begini, nggak bisa. Itu kalau subjektif itu bahaya betul. Bank ini kan nyangkut duit gitu kan. Apalagi itu tadi banyak cerita kemudian mengenai yang diajuin sekian disetujui tadi 630 terus membengkak 6,7 11 kali lipat, terus hanya dalam hitungan jam semuanya itu serba terus kayak aneh gitu loh. Terlalu banyak yang tidak logis dan masuk akal. Itu yang menyebabkan jadi permasalahan. Apalagi kita udah pengalaman dengan tadi dibilang BLBI. Pak Budiono itu dulu pimpinan BI waktu zaman BLBI, ya kan? Mestinya sudah harus pengalaman bahwa itu adalah serius masalah-masalah kayak gini, duitnya nggak balik gitu. Waktu zaman BLBI kan praktis nggak balik lah, baliknya nggak seberapa gitu kan. Dan baik, Pak Fuad, saya potong sebentar untuk kasus BLBI-nya, nanti tanggapi nanti karena kita sudah tersambung dengan Pak Johan Budi ya. Pak Johan Budi, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Johan Budi.
Ya, selamat malam. Ya, saya dengan Lulu dan di sini juga ada Pak Fuad Bawasir dan juga Bang Ruhut Sitompul. Ini kita bicara tadi mengenai. Selamat malam, bapak-bapak narasumber. Ya, malam. Ya, selamat malam. Pak Johan. Nah, Pak Johan, tadi jumpa pers sore tadi ini menarik sekali ini karena diboikot oleh wartawan, karena wartawan juga mengatakan KPK ini kok sepertinya mengistimewakan Budiono dengan pemeriksaan dilakukan di Istana Wapres. Mungkin bisa diminta tanggapannya lebih dahulu, Pak Johan. Ya, jadi tadi itu sebenarnya informasi mengenai konferensi pers itu sudah disampaikan sejak Sabtu. Maksud dan tujuan ketua dan pimpinan KPK yang lain tadi itu konferensi pers adalah dalam rangka untuk menjelaskan sejelas-jelasnya mengenai proses pemeriksaan yang dilakukan pada Pak Budiono hari Sabtu itu. Iya. Nah, maksud dan tujuannya itu. Kemudian ada 1-2 wartawan yang kemudian mengatakan kecewa dengan KPK karena tidak transparan, kemudian memutuskan untuk keluar gitu ya. Tapi masih ada beberapa yang tinggal di ruangan. Kemudian saya selaku moderator tadi, apakah konferensi pers ini dilanjutkan atau tidak? Kemudian ada beberapa teman yang dari luar teriak-teriak, "Nggak usah, kita nggak perlu lagi konferensi pers," gitu kan. Ya, karena pimpinan juga kecewa juga kan, sudah berusaha untuk ini, akhirnya pimpinan memutuskan juga, ya udah kalau memang kemauannya tidak dikonfeskan, ya udah. Akhirnya pimpinan memilih untuk kembali ke ruangan ya. Nah, setelah itu juga sebagian teman-teman kemudian menelpon saya untuk itulah dilanjutkan saja konferensinya. Saya bilang, ya kamu juga harus menghargai pimpinan KPK dong, saya bilang gitu. Akhirnya saya yang konferensi pers tadi, setelah Pak Ketua dan pimpinan nggak jadi, saya konferensi pers dan itu juga penuh wartawan di ruang pers tadi untuk mendengarkan penjelasan dari KPK. Jadi ceritanya begitu. Tentu kita menghormati ya. Kalau ada teman yang tidak mau meliput dan itu haknya media, KPK juga sebagai bahan masukan bagi proses selanjutnya di KPK. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi bukan bagi kami, bukanlah bentuk kebencian ya, tapi mereka mengkritik dan kritik itu tentu jadi buat KPK untuk memperbaiki ke depan seperti apa. Tapi sebenarnya tidak ada persoalan lagi ya. Setelah itu kan saya konfes juga tadi diminta oleh teman-teman wartawan yang di bawah, akhirnya saya yang konferensi pers dan penuh juga tadi yang ada juga kan. Ya, tidak jadi termasuk Jak TV juga dari hadir. Oke, baik Pak Johan, ini kemarin ketika hari Sabtu usai diperiksa Pak Budiono kemudian memberikan keterangan pers dan juga banyak bicara mengenai kasus Bank Senturi. Tanggapannya sendiri bagaimana Pak? Ya, tadi sebenarnya pimpinan KPK mau menjelaskan soal itu ya, apa kepentingan atau kemudian apa yang ingin digali oleh KPK terkait dengan pemeriksaan pada Pak Budiono. Kapasitas tentu Pak Budiono adalah sebagai Gubernur BI waktu itu ya. Hal apa yang perlu ditanyakan, ada beberapa informasi yang perlu di cross check kembali kepada Pak Budiono, dan perlu saya sampaikan juga bahwa Pak Budiono juga dulu pernah dimintai keterangan ya terkait dengan kasus Senturi ini. Nah, apa informasi yang ingin digali setelah KPK mendengar keterangan dari Pak Yusuf Kalla, kemudian juga keterangan dari tersangka BM, kemudian juga keterangan dari saksi deputi Gubernur BI yang lain waktu itu posisinya deputi Gubernur BI. Nah, kemudian informasi yang digali oleh penyidik kepada Pak Budiono tentu sangat penting ya dalam kaitan dengan mengurai tuntas kasus Senturi ini. Karena itu dilakukanlah pemeriksaan kepada Pak Budiono sebagai saksi. Tapi perlu saya informasikan bahwa sebenarnya KPK memanggil ya Pak Budiono itu pada tanggal 15 November. Surat itu kemudian dibalas oleh Pak Budiono bahwa Pak Budiono tidak bisa memenuhi panggilan itu karena ada tugas kenegaraan. Jadi tanggal 15 November kita kirim suratnya untuk diperiksa pada tanggal 21. Kemudian ada balasan surat dari Pak Budiono tanggal 18. Nah, kemudian Pak Budiono minta di-reschedule. Kemudian di-reschedule lah pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 23 kemarin. Nah, ini yang ingin saya jelaskan bahwa
proses pemeriksaan terhadap saksi itu tidak dimonopoli oleh Pak Budiono ya, di kantornya itu. Jadi banyak saksi yang kita periksa juga di luar kantor KPK. Dulu ada menteri juga pernah kita periksa di kantornya juga pernah, kemudian ada kepala dinas juga pernah. Jadi bukan bentuk diskriminasi menurut saya. Jadi bukan mencoba menutup-nutupi begitu ya Pak Johan? Nah ya, sebenarnya sudah disampaikan pada hari Sabtu maksud pimpinan tadi. Saya juga baru tahu tadi setelah dijelaskan oleh pimpinan bahwa maksudnya itu kan kita nunggu selesai pemeriksaan baru kita akan jelaskan gitu. Nah karena itu hari Sabtu kemudian selesainya juga hampir menjelang malam, maka konferensi itu diputuskan oleh pimpinan akan dijelaskan secara lengkap pada hari Senin. Dan itu saya sampaikan pada hari Sabtu pada teman-teman dan teman-teman media, dan saya kira tidak ada informasi bahwa mereka akan melakukan boykot ya. Tapi tadi itu kita datang, bahkan ada beberapa TV yang udah bersiap untuk live. Akhirnya nggak jadi kan. Ya masa pimpinan KPK diundur ya akhirnya ya. Oke, untuk konferensi sama nggak ada wartawan nggak bisa. Ya, oke, baik. Mungkin Pak Fuad juga ada yang mau ditanyakan kepada Pak Johan atau ya, soal ini cukup jelas itu. Jelas ya. Oke, nah Pak Johan, ini terkait juga dengan penjelasan antara Wapres Budiono dengan Pak JK, ada hal-hal yang berbeda. Apakah kira-kira nanti akan dilakukan cross check untuk keduanya atau bagaimana Pak? Itu penting. Saya konfirmasi ke penyidik ya tadi, karena ada pertanyaan dari teman-teman apakah ada permintaan keterangan lagi kepada Pak Budiono. Jadi disampaikan oleh penyidik bahwa pemeriksaan kepada Pak Budiono dianggap cukup kemarin itu. Tetapi ini kasus kan masih belum berhenti ya. Jadi apabila nanti ada informasi atau hal-hal yang perlu diklarifikasi lagi kepada Pak Budiono, tentu akan dilakukan klarifikasi. Tetapi sampai hari ini keterangan yang disampaikan oleh Pak Budiono itu sudah dianggap cukup, dan perlu diketahui bahwa ketika kita melakukan pemeriksaan kepada Pak Budiono, tentu bahan-bahan yang ada dalam proses penyidikan yang dipunyai oleh penyidik itu juga digali dari keterangan-keterangan sebelumnya ya, yang didapat oleh baik dari Pak Yusuf Kalla, kemudian juga dari tersangka BM sendiri yang sudah memberi keterangan, kemudian juga dari Deputi Gubernur yang dulu, dari KKSK, dari semuanya yang jumlahnya lebih dari 60 orang ya di dalam proses penyidikan Senturi yang dilakukan oleh KPK. Nah tadi itu menurut pimpinan KPK menjadi pelengkap tambahan ya dalam kaitan dengan informasi yang didapat oleh KPK, karena beberapa ada informasi baru ya yang diperoleh penyidik, tapi saya tentu tidak tahu materinya. Tetapi disampaikan bahwa ketika kita meminta keterangan Bu Sri Mulyani misalnya, itu ada keterangan-keterangan baru yang muncul, kemudian juga dari keterangan Pak Yusuf Kalla, kemudian juga dari keterangan Pak Budi Mulya. Ya. Oke, jadi artinya dalam pemeriksaan kepada Pak Budiono ini sudah juga dilakukan cross check dari keterangan-keterangan saksi-saksi sebelumnya, termasuk dari Pak JK ya. Biarpun ada perbedaan tentu saja, sambil kita untuk memperjelas ya, karena Pak Budiono sekali lagi saya sampaikan, Pak Budiono juga pernah dimintai keterangan ya, waktu proses penyelidikan Senturi ini. Jadi keterangan-keterangan itu tentu harus digali kepada Pak Budiono, terutama dalam dua hal ya. Yang pertama dalam kaitan dengan penetapan Bank Senturi sebagai bank terdampak sistemik, kemudian juga tentang pemberian SPJP itu. Jadi keseluruhan itu tentu akan dikonfirmasi kepada Pak Budiono. Tapi saya tidak tahu materi apa yang ditanyakan detailnya, kemudian juga apa yang disampaikan oleh Pak Budiono kepada penyidik. Oke, baik Pak Johan, pertanyaan lagi, apa kemudian akan ada pemeriksaan misal kepada Pak Presiden SBY, karena mungkin Pak SBY pasti menerima laporan juga nih dari Pak Budiono sebagai Gubernur BI dan ini yang Mulyani sebagai Menteri Keuangan di saat itu. Ya, jadi ini yang perlu juga publik itu diberi pemahaman yang utuh ya. Jadi tentu tidak semua apa yang dilakukan oleh menterinya misalnya dalam sebuah persoalan itu kan harus dikonfirmasi kepada Presiden SBY. Ya, tentu kalau ada hal yang diperlukan dalam kaitan dengan keputusan misalnya dalam kaitan dengan proses penyidikan di KPK dalam hal ini kasus Senturi, tentu akan diminta. Tapi sampai hari ini belum ada keterangan dari
Pak Presiden SBY yang diperlukan oleh penyidik KPK dalam berkaitan dengan kasus Senturi. Baik Pak Johan, terima kasih banyak atas informasi yang telah diberikan pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali dialognya mengenai kesaksian Budiono dalam kasus Senturi. Anda juga masih dapat bergabung di 0215155511 dan kita tadi sudah mendengar keterangan dari Pak Johan Budi selaku jubir dari KPK ya, bahwa memang belum ada nanti kemungkinan untuk dilakukan cross check, masih belum dilihat ya, karena ketika kesaksian pun itu sudah dilakukan cross check. Ini menarik sekali sebenarnya, kira-kira akan kemana nih arah dari kasus Senturi ini? Akankah terang, cerah, atau mungkin tadi seperti yang tadi disinggung oleh Bang Ruhut bahwa memang jangan-jangan kayak BLB ini nggak jelas juga nih akhirnya kemananya. Mungkin dari Pak Fuad bisa memberikan tanggapan sebelum saya ke Bang Ruhut. Ya, saya kira masalah ini menjadi kelihatan sulit gitu ya. Kalau saya ini dari kacamata ekonom ya, dan juga punya pengalaman di birokrasi dia, di keuangan saya juga pernah di Sawali Dewan Moneter ya, untuk mengenai hal-hal seperti ini kita paham lah. Jadi kan ada keterangan yang berbeda betul di antara ini sama ini, Pak JK sama Pak Budiono. Tentu salah satu bohong, ya kan, ada yang nggak bener kan gitu. Ya, walaupun kita belum tahu siapa itu ya. Ya kalau saya udah punya keyakinan Pak Budiono bohong, itu tidak punya keraguan sedikit pun saya gitu loh. Karena banyak ya fakta-faktanya itu mendukung seperti itu gitu ya, dari kacamata saya. Apalagi terus terang saja sebelumnya juga ini kan akhir 2008. Sebelumnya itu Pak Budiono jualan kasus yang sama ini. Indofair, Bang Indofair. Dia jualan persis kasus yang sama itu. Dengan nyanyian nih kalau nggak di bail out 4,7 nanti ekonomi Indonesia begini, nyelamatkan ekonomi Indonesia macam-macam. Udah nyanyiannya persis kayak ini kurang lebih. Tapi hanya alhamdulillah kawan-kawan DPR itu memutuskan menolak. Nggak ada apa-apa tuh, nggak ada kejadian. Tapi kalau yang Senturi ini, tapi kalau itu 4,7 triliun dikasih waktu itu sama dia akan bilang 4,7, ya tapi kan menyelamatkan ekonomi Indonesia, tindakan mulia, kira-kira gitulah. Menurut saya akan seperti itu aja gitu. Jadi memang tapi ya yang mutusin itu kan opini. Masing-masing orang punya opini, punya keyakinan. Ya memang tentu ada lembaga yang berwenang. Nah, masalahnya menjadi rubet ini karena beliau itu wapres. Saya kira kalau nggak wapres sudah selesai, itu udah lama. Itu aja jawabannya. Walaupun ini bukan tanggung jawab secara personal, tapi secara instansi karena sebagai jabatannya tapi sebagai kemudian ketua. Ini ya kan. Gubernur makanya kadang sehingga karena sejumlah yang kecil saja di lingkungan itu waktu rapat ya kan sudah meninggalkan DPR, ya meninggalkan Pak Kabinet, meninggalkan Pak Wapres yang ada waktu itu karena Presiden beliau sedang pergi ke luar negeri gitu ya. Di antara yang ada aja kan dari notulen rapatnya kan nggak kompak gitu. Masalah ini kan perlu apa kontroversi gitu kan. Masalah ini gitu loh. Apalagi Bu Sri Mulyani misalnya mengatakan, wah saya merasa dibohongin, terjebak, katanya 630 miliar. Ya kan, ternyata sampai segitu sampai gitu. Terlalu banyak masalah-masalah seperti ini. Jadi kira-kira akan terang, akan cerah, akan ketahuan bagaimana kalau saya kira kalau sudah lewat 2004 saya tidak punya keraguan. 2014 maksudnya? Ya 2014 saya tidak punya keraguan, ini akan menjadi sangat terang gitu loh. Ya kan. Kalau sekarang ya mungkin masih tanda tanya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, oke. Nah kalau Bang Ruhut melihatnya bagaimana dari kacamatanya Bang Ruhut nih? Apakah kira-kira akan cerah, terang seperti tadi Pak Fuad mengatakan 2014-nya akan terang, lebih terang lagi? Jadi berkaitan yang dikatakan oleh Fahri tadi, rekan saya dari PKS, saya bertolak belakang dengan Pak Fuad Bawasir. Selesai 2014 ya, udah selesai kasus ini. Karena ini muatannya politik kok. Benar, kalau muatannya politik kan justru lebih sulit lagi biasanya, karena kan. Kenapa saya katakan demikian? Lihat Fahri, ya akan melakukan satu gerakan lah ya, akan dibawa ke paripurna DPR lagi, melengsarkan Pak Budiono, kan politik semua. Tadi ada isu impeachment katanya ya, impeachment. Nanti ke MK, wah itu baru sampai ke jalan situ, udah selesai masa jabatan, pasti ada mayem. Saya yakin, karena ini kan semua kan gimana biar Pak Budiono tuh orang baik kok. Jadi kalau Pak Fuad bilang dia bohong, Pak Fuad harus ngerti Pak. Saya yakin Pak Budiono nggak bohong. Kenapa? Pak Fuad tadi kasih contoh kan dia juga dulu sudah di BI. Ya menterinya Pak Fuad. Oh waktu kejadian itu saya belum. Itu sudah kejadian dulu. Dan dalam tahu BLBI itu sudah kejadian dulu ya. Kalau Anda mesti tahu riwayatnya, dan kebetulan apa?
waktu itu ada laporan audit investigasi. Jadi- Khusus ada audit investigasi khusus Jadi- PLBI oleh BPK. Enggak, biar kita ada faktanya. Kebetulan di laporan audit investigasi BPK itu mengenai siapa orang-orang yang bertanggung jawab Iya. PLBI, alhamdulillah nama saya nggak ada, tapi nama Pak Budiono ada. Itu aja saya Iya, tahu. jadi enggak, saya senang nih. Kan era yang dikatakan Pak Fuad, itu yang saya mau terangin. Saya nggak tuduh Pak Fuad ini kan senior sahabat saya. Tapi saya ingin katakan di era itu kekuasaan yang menjadi panglima. Di era Pak SBY, hukum sebagai panglima. Jadi BI yang independen itu udah rahasia umum, bisa diintervensi. Jadi Pak Budiono itu orang baik kok, nggak ada masalah kok. Kalau tadi Pak Ruhut, Jadi nggak usah khawatir. Pak Ruhut mengatakan bahwa Pak Budiono tidak berbohong, artinya perbedaan pendapat, perbedaan kesaksian antara Pak JK yang bohong gitu. Saya nggak bilang Pak Budiono, Pak JK bohong. Nggak bilang yang dua baik, yang ini nggak baik. Saya ingin katakan, ngertilah. Ya kan kembali nanti politik kalau saya harus ngomong. Gimana perasaan Pak Budiono dia Pak JK dia Wapres yang mewakili pemerintah Bu Sri Mulyani, kan itu aja kok. Ya, kok dia nggak dikasih tahu kan itu. Ya, tapi kan kita tahulah bagaimana Pak JK dengan Pak Budiono. Iya. Apalagi siapa yang nggak tahu. Ini panjang kalau aku mau cerita nih, nggak habis 3 hari 3 malam. Taunya kan beliau menjadi Wapres, bukan Pak Budiono, bukan Pak JK-nya. Pak JK. Jadi udah panjang lah ini cerita, tapi udahlah. Tapi saya berseberangan dengan Pak Fuad Bawasir. Setelah 2014 ini selesai, ini politik. Dan tadi saya ingin menyampaikan, saya mendukung apa yang dikatakan oleh Pak Johan Budi, ya. Apapun komisioner KPK, Pak Abraham Samad, ya, Pak Bambang, Pak Jul, Pak Pandu, Pak Busro, itu produk di kala saya Komisi 3 loh. Iya. Mereka orang-orang yang baik, sangat dipercaya rakyat. Jadi peristiwa tadi itu kita sedih. Seperti yang saya katakan, itu kan tadi kan Johan jelas bilang, ada beberapa oknum yang kita tahu, ya, majikannya yang punya TV akan tahu beritanya, oh begini, dia provok lah kawan-kawannya. Siapa itu, Pak Ruhut? Siapa itu? Wartawan-wartawan itu yang ada di KPK itu baik-baik. Jadi semua, tapi ada satu dua orang politisi ya. ajak Politisi keluar, lagi ya. tapi nyatanya lihat, Jak TV yang kita lagi sini, yang punya ownernya klien saya kenal semua, nggak orang politik. Jadi betul-betul profesionalisme. Tapi ada beberapa, aduh udah rahasia umum lah. Ada yang calon presiden, ada yang calon wakil presiden, macam-macam nih kan. Iya, Tapi iya. udahlah. Oke. Ingat, rakyat sudah sangat cerdas. Hati-hati. Iya. Ya, rakyat tahu semua ini. Karena itu bagi kami suara rakyat itu suara Tuhan. Oke, baik, kita lanjutkan di sesi berikutnya untuk dialognya. Kami kembali saat lagi, tetaplah di Hadap Berita. Anda kembali bersama kami di Hadap Berita, dan ini tanpa terasa kita sudah di segmen terakhir karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam ya. Dan ini menarik sekali untuk terakhir ini karena waktu juga singkat. Mungkin saya juga menanyakan, ini kan Pak Fuad dan Bang Ruhut sama-sama alumni Golkar, tapi ada perbedaan nih cara pandang dalam kasus Senturi ini. Apakah memang karena sudah berbeda partai juga, atau memang ada cara pandang yang lain lagi yang melatar belakang ini? Ya, saya melihat sesuatu itu dengan ya faktanya, dengan apa yang saya ketahui, dengan berbasis pengetahuan lah mengenai kalau mengenai ekonomi perbankan, dan juga berikan satu pengalaman yang lampau. Artinya memang berdasar saya kira gitu ya. Tapi kan bahwa nanti yang akan berkembang jadinya kayak apa ya kita lihat saja. Memang proses hukum tadi kan baru itu proses hukum yang masih berjalan. Biarpun gitu nuansa kan. politisnya sangat Iya, kental sekali, sangat kental itu tinggi. proses hukumnya dia akan berjalan. Cuman perlu juga di satu pihak saya memahami sulitnya KPK ketika berhadapan dengan seorang yang menjabat sebagai wakil presiden. Tadi bilang protapnya itu gini kan, sulit gitu, dan mungkin juga mempertimbangkan apa nggak kecepatan kalau sekarang kemudian nanti bisa jadi ada gangguan ini itu. Gangguan dalam pemerintahan. Tapi di lain pihak saya juga mengingatkan juga bahwa taruhan KPK dari dulu adalah kredibilitas KPK akan mencapai puncaknya penuh ketika kasus Senturi ini bisa mendapatkan kepercayaan. Sekarang ini kan masyarakat kalau bilang Senturi mengenai KPK kan agak ya gitu mana gitu kan. Nah di sini kalau ini selesaikan itu ya untuk KPK. Momentum yang berlima ini pada umumnya kan Senturi taruhannya. Jadi kalau bisa dituntaskan tentu kredibilitas dan dukungan kepada KPK akan benar-benar sangat solid. Tapi ini kebetulan taruhannya ini kok agak sulit gitu, berat gitu, masih bukan sulit, berat. Jadi disinilah ya memang berat, jabatan yang sangat
ya super body, powerful seperti itu berat, tapi dia harus selalu diingat ini taruhannya. Jadi tantangan KPK sendiri, adalah ya? tantangannya adalah kemampuannya untuk mengatasi Senturi. Dan rakyat pasti akan membela, akan mendukung. Baik. Bagaimana Bang Luhut? Ya sama. Closing statement. Tadi indah sekali pertanyaannya. Memang kami sama-sama kader Golkar dulunya. Ini senior saya di Golkar, Bang Fuad. Jadi memang background beda ya. Iya. Saya kebetulan politisi. Saya di Partai Golkar itu beda dengan kader lain. Kader jenggot banyak. Kader jenggot, ya. Kepala macannya kuat langsung DPP. Saya bangga. Walaupun paman saya Pak Jenderal M. Panggabean almarhum, Ketua Harian Dewan Pembina, ya, mewakili Pak Harto, saya sebagai keponakannya berangkat dari pengurus kecamatan, pengurus Jakarta Selatan, DKI. Di pusat itu aku hanya di lembaga cendekiawan. Artinya apa? Ya. Ini yang aku bisa melihat tadi. Jadi abang kita tadi dari sudut perbankan keuangan, aku melihat, wah ini politis banget. Sangat tinggi banget. Sangat politis banget. Itu yang aku lihat. Tapi tetap optimis ini akan bisa terlihat titik terangnya ya. Nggak usah karena khawatir. Menjadi tantangan untuk KPK. Itulah Partai Demokrat, jelas siapapun terkait masalah ini hormati KPK dan percayalah KPK itu walaupun ad hoc, rakyat sangat mencintai dan 5 komisioner ini bekerjanya mantap punya. Kita dukung KPK. Oke, baik. Terima kasih Pak Fuad dan juga Bang Ruhut atas komentarnya, dan kita tetap optimis ya untuk mengawal terus kasus Senturi ini. Terima kasih, dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Luluk Miati pamit mundur dulu, tapi jangan kemana-mana karena ada apa berita masih akan menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti. Tetaplah bersama kami. Selamat malam.